Kejelasan mengenai nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlahan mulai terjawab. Terbaru Presiden menetapkan IKN menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028, meski dengan sejumlah syarat. Lalu apa maksud dari Ibu Kota Politik ini? Apakah IKN batal jadi Ibu Kota baru menggantikan Jakarta? Ketetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perpres itu diundangkan pada 30 Juni 2025. Dalam lampiran di Perpres tersebut disebutkan, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028. Perpres tersebut juga memerinci syarat IKN menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028. Pertama, terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Luas KIPP itu adalah mencapai 800 hingga 850 hektar. Kemudian, presentasi pembangunan gedung atau perkantoran di IKN mencapai 20%, dan presentasi pembangunan hunian atau rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50%. Adapun cakupan ketersediaan sarana-prasarana dasar kawasan IKN mencapai 50%, sedangkan indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN menjadi 0,74. Kemudian, pemindahan pemerintahan di IKN dapat terselenggara jika jumlah pemindahan dan atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700 hingga 4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan IKN yang mencapai 25%. Rencana penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik di tahun 2028 ini seakan menjawab keraguan sejumlah pihak mengenai nasib keberlanjutan pembangunan IKN di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan baru-baru ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut. Pernyataan itu disampaikan Wapres Gibran saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajak Pangalangok Jilah atau Panglima Jilah di Patih Patinggi, Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mampawa, Kalimantan Barat, Sabtu 23 Agustus 2025. Lebih lanjut, Gibran menyebut bentuk pemerataan pembangunan tak sekedar berbentuk proyek infrastruktur. Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoax, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, warga Kalimantan, warga Dayak, pasukan merah, semua yang ada di sini, saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN. Pembangunannya sudah baik, on progress semua. Tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif. Jadi IKN ini bukan hanya sekedar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Meski diklaim terus berlanjut, beberapa waktu terakhir muncul desakan agar pemerintah meninjau ulang pembangunan IKN dan memberi opsi agar proyek tersebut dimoratorium. Usulan ini pun muncul lantaran pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Usulan moratorium sementara terhadap pembangunan IKN dilontarkan pertama kali oleh Partai Nasdem. Partai yang dipimpin Surya Paloh itu menilai moratorium dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. Partai ini juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan IKN sebagai Ibu Kota Kalimantan Timur menggantikan Samarinda. Meski demikian, usulan ini kemudian ditanggapi oleh Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers pada Jumat 25 Juli 2025 menyatakan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Seperti diketahui, pembangunan IKN dimulai setelah Presiden saat itu yakni Joko Widodo pada 15 Februari 2022 menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang jadi dasar hukum pembangunan IKN. Jokowi menyebut salah satu alasan pembangunan IKN adalah untuk menghadirkan pembangunan bercorak Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Kala itu Jokowi juga mengungkapkan pembangunan IKN akan menelan biaya hingga 466 triliun rupiah dan memerlukan waktu 20 tahun, yakni hingga 2045 untuk menyelesaikannya. Rincian anggaran sebesar 466 triliun tersebut berasal dari 3 sumber, yakni 89,4 triliun berasal dari APBN, sementara 123,2 triliun rupiah berasal dari BUMN atau BUMD. Sisanya sekitar 253,4 triliun rupiah diharapkan datang dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan swasta.
Dalam rencana pemerintah, pembangunan ini akan dilangsungkan dalam 5 tahap. Tahap pertama, 2022 hingga 2024. Tahap kedua pada 2025 hingga 2029. Tahap ketiga pada 2030 hingga 2034. Tahap keempat pada 2035 hingga 2039. Dan terakhir, tahap kelima pada 2040 hingga 2045. Namun, hingga akhir 2024, pemerintah menyebut total investasi yang masuk ke IKN baru berjumlah 56,2 triliun rupiah. Penetapan IKN sebagai ibu kota politik di 2028 menjadi penegasan bahwa IKN tidak akan mangkrak. Namun dengan realisasi investasi yang masih jauh dari target dan juga beragam syarat berat yang mesti dipenuhi sebelum 2028, akankah target IKN menjadi ibu kota baru benar-benar tercapai? Gimana menurut sahabat Kompas?